Halo Tribuners, bersama saya Molly, kita bertemu di segmen Cakap-Cakap Komunitas. Narasumber istimewa kita hari ini sangat unik, menarik, dan tentunya memberikan pesan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ceritakan sedikit tentang sosok yang kita hadirkan hari ini, Tribuners. Seorang pria bernama Abdi Purmono atau akrab disapa Bang Abel, merupakan jurnalis yang berangkat dari Malang, Jawa Timur, menjelajahi jalur dari darat sejauh lebih kurang 2.914,5 km menuju kota Medan. Itu jauh banget loh Tribuners. Kita semua tahu itu sampai 2.000 km. Uniknya, perjalanan Sia itu ditempuhnya dengan mengendarai motor bebek Honda Supra X125D keluaran tahun 2007. Benar ya Bang Abel ya? Benar ya? Baru bayar pajak 5 tahun. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari pria yang ada di sebelah saya ini? Perlu diketahui, Bang Abel ini kampung halamannya di Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Benar, Bang? Benar. Benar. Namun berkarir menjadi jurnalistik di Pulau Jawa. Oke, Tribunas, tanpa basa-basi kita langsung aja cakap-cakap sama Bang Abel. Aku panggil Bang Abel aja ya, Bang. Iya. Sapaan akrabnya boleh? Bang. Abdiele. Ah? Abdiele. Abdiele. Itu kenapa kayak gitu panggilan? Itu guyonan aja itu. Guyonan, tapi lebih enak Bang Abel nih supaya lebih akrab kan. Soalnya kan panggilan akrabnya Bang Abel. Halo Bang Abel, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi tadi kan aku udah infoin juga nih ke Tribuners kalau Abang melakukan perjalanan dan ini lagi mudik lah istilahnya ya, di Kota Medan ya. Selamat datang Bang di Kota Medan ya. Iya, selamat datang. Hai Tribuners, selamat salam kenal. Nih dia. Sapa dulu Bang, lagi-lagi. Hai Tribuners, salam kenal. Aku anak Medan. Asliku lahir di Medan, dulu tinggal di Jalan Garuda, pindah ke Jalan Kesuari dekat Titi Bobrok, sekarang pindah dekat SMP Negeri 1 yang ada di Asam Kumbang. Jadi salam Abang, kenal. Salam kenal. Bang, tadi kan Abang nginfoin kalau Abang sebenarnya lahir di sini, tapi menjadi buka karirnya itu di Pulau Jawa. Itu tahun berapa dan Abang balik kemari itu setelah berapa tahun? Ini. Nih, hitungan. Mulai merantaunya itu ingat tanggal 25 Desember tahun 2000. Itu pindah ke Jakarta dulu. Terus pindah ke Jakarta, pindah ke Jember, kemudian dipindahkan ke Malang. Oke. Ya, udah itu. Sekarang sudah 22 tahun. Belum ada pulang-pulang ke Medan baru ini. Ya sebenarnya sudah ada beberapa kali, tapi sejak pandemi nggak pernah pulang lagi. Bapak sakit keras, makanya saya pulang. Oke, jadi Bang udah sekian lama nih ya Bang nggak ada pulang-pulang ke Medan kan, kampung halaman. Gimana sih kesan pertama setelah Abang kembali ke kampung halaman Abang nih? Ya tentunya banyak sekali perubahan. Banyak ya? Maju lah ya, berarti ya Sumut ya? Banyak jalan yang dulu saya kulintasi, itu lupa. Tadi contoh aku tuh motret di Simpang Ayahanda. Ada kisah, ada cerita yang menarik tapi juga menjengkelkan di situ. Kenapa ceritain aja? Foto nggak boleh, nggak enak. Itu soalnya aku dikejar-kejar polisi itu. Sampai dikejar polisi? Nggak, karena balapan. Abang balapan juga selain melakukan travel gitu? Dulu kan Medan masih sepi, nggak seperti sekarang, nggak ada macet gitu kan. Jadi kita itu naik ke jalur hijau. Jadi nggak sengaja tuh. Kalau suruh kondisi normal nggak naik ke jalur hijau. Dan waktu itu nggak mabuk, dikira narkoba. Padahal enggak. Biasa aja anak-anak Medan ngebut gitu kan. Cuma kami kawan ini nyalip pada Jimmy. Rupanya polisi tekap. Begini ditodong langsung. Jadi Abang ngerasa banyak ya perubahan banyak sekali lah. Ya. Oke deh. Bang, jadi kan Abang bisa dong ceritain ke Tribuners apa sih yang menjadi latar belakang atau alasan Abang melakukan perjalanan ini? Niat awalnya itu gimana? Sebenarnya perjalanan ini sudah pernah aku rancang, sudah mau ingin dilakukan tahun 2009. Agustus 2009, kepinginnya itu mau 17-an di Medan. Tapi nggak diizinkan lah. Nggak diizinkan, kemudian banyak halangan lah pada saat itu ya. Kemudian 13 tahun kemudian baru bisa dilaksanakan dan bisa ketemu Molly dan Tribuners. Alhamdulillah. Jadi setelah 13 tahun akhirnya Abang memberanikan diri untuk melakukan perjalanan ini ya, yang menempuh jarak hampir 3.000 km. Kalau ngikuti hitungan saya hitungan di Google ya, bukan kalau mohon maaf ya Tribuners. Kalau kita klik sekarang jarak Medan mana? Jakarta gitu. Medan Jakarta atau Medan Malang Medan. Itu jumlahnya 2.700-an gitulah kilometer. Tapi kalau dihitung satu per kota itu jaraknya malah bisa ke Medan ini
3.684 kilometer. Jadi 3.000 ya, 3.684 kilometer. Jadi Bang Abel sampai mencapai 3.000 kilometer sebenarnya untuk perjalanan dari Malang ke Medan ini. Kalau hitungan saya sendiri sih, itu pakai Google Map, jadi satu persatu. Tapi kalau dihitung dari Malang langsung ke Medan, jaraknya cuma 2.700. Tapi faktanya di lapangan saya hitung tuh sendiri, termasuk itu loh ada rambu-rambu. Hitung-hitung kayaknya lebih akurat punya saya, tapi nggak tahu ya bagaimana cara menghitungnya. Tapi yang saya pastikan itu sesuai dengan di Google Map. Jadi itu termasuk mungkin karena kecampuran jalan nyasar. Oh, ada juga nyasar, Bang? Ya, ada masuk harusnya masuk jalur ini, saya masuk ke kota. Iya. Aku masuk keluar jalur kota gitu kan. Nah, harusnya ngikuti aja jalur itu. Tapi dasar kepingin tahu kan masuk belok dulu apa sih gimana kotanya gitu. Kan karena banyak kota-kota ibu kota kabupaten itu kan nggak berada di lintas timur, adanya di agak dalam kan. Benar. Kalau di Jawa relatif aku lewati semua ibu kota kabupaten kota gitu, kota Madianya ya? lewat. Oke. Tribuners, berkendara dengan sepeda motor dari Pulau Jawa hingga Sumatera Utara tentu tidak mudah. Kendala di jalan seperti kehabisan bensin mungkin, ban bocor, bahkan mungkin mogok bisa saja dialami Bang Abel nih. Nah, seperti apa pengalaman yang Abang hadapi lagi nih selain yang tadi Abang ceritain? Ya. Oh ya, sebelum untuk Molly dan Tribuners, nah aku berangkat itu hari Sabtu jam 9.30, tanggalnya 30 April 2022. Tanggal 30 April awal berangkat, ya, dua hari sebelum Lebaran. Oke. Ingat tuh. Kenapa Abang berangkatnya bukan sesudah Lebaran? Menghindari macet. Oh, oke. Jadi itu memang di jalan darat kan nggak macet apa ya? Aku jadi tahu langsung ternyata kemacetan itu di Pantura Jawa pindah ke jalan tol. Oh, kalau ketika musim mudik gitu. Ya, dulunya kan kalau sebelum ada jalan tol macetnya di Pantura itu macet banget lah, macetnya parah kali. Terus tapi ternyata setelah 2 tahun pandemi ini mungkin euforia Lebaran istilahnya, itu macetnya malah pindah ke jalan tol. Jadi kesibukan polisi itu di jalan tol lebih padat daripada yang di jalan umum. Jalan Pantura itu, arteri Pantura itu, pantai utara Jawa. Nah kalau di Sumatera, blas sama sekali lancar aja. Ternyata lancar aja ya. Waktu nyebrang juga lancar. Oke, itu mulai 30 April. Terus selama perjalanan ngadepin apa aja? Kalau dibikin cerpen, cerita pendeknya nyampe di Medan itu hari Kamis jam 8.45 tanggal 12 Mei 2022. Aku ingat karena aku catat. Berarti 1 bulan lebih juga ya? 13 hari. Oh, 13 hari, sorry. 13 hari perjalanan 13 hari. Dari Malang ke Medan. Itu udah sampai Medan. Dengan drama api hampir hilang tuh di Perbaungan. Pernah juga di Perbaungan handphone hampir hilang. Itu kan dari kapalnya berarti ya? Bukan, ini kan naik kereta terus. Jadi motret, udah masuk ini pakai mantel hujan karena kehujanan waktu itu kan. Jadi mantel motret itu tulisan Perbaungan tuh kan, yang di depan BCA. Ini mungkin orang BNI dengar, terima kasih untuk satpamnya. Satpamnya namanya Riri, siapa namanya? Pokoknya satpamnya namanya Riri, masih muda. Jadi waktu motret itu kan tulisannya biasa ya di batas kota. Perbaungan atau tebing gitu kan. Gapuranya lah gitu ya. Foto. Terus masuk ke kota atau kota Perbaungannya, mau motret lagi baru sadar HP jatuh. Balik ke lokasi tempat motret tadi, ke yang di depan BNI itu. Ternyata memang tukang parkir itu manggil, "Pak, tadi Bapak kami panggil-panggil, HP Bapak ketinggalan." Ada sama Abang Satpam itu. Udah sempat dipanggil, cuman Abang nggak dengar. Ya, jadi ya udah ternyata ditemukan sama si Satpam itu dikembalikan. Alhamdulillah masih rezeki ya, karena kan istilahnya ini nyawa aku di sini. Semua bukti kerja, dokumen di sini semua. Itulah namanya masih rezeki, masih ditolong juga, karena kan kalau misalnya di zaman sekarang agak susah ya nemuin orang-orang baik juga ya, Bang. Nah, itu ya salah satu pengalaman paling berkesan, bertemu banyak orang baik. Oh, banyak ya selama perjalanan. Selain itu Bang, ada pengalaman apa lagi Bang selama perjalanan 13 hari itu Bang? Kehabisan BBM 2 kali. Sampai mogok. Ya, makanya dari Lampung sebenarnya sudah bawa jerigen. Nah, jadi kawannya di Lampung itu bawa jerigen pun dikasih orang warung. Orangnya orang Batak kan. Dia pun heran, mau kemana dia? Mau ke Medan. Terus mau ngapain cari jerigen? Carikanlah jerigen. Nah, nggak usah beli, kasih aja jerigennya. Itu orang warung yang punya orang Batak kita, saudara kita orang Batak itu
Udah bawa aja, pokoknya kau hati-hati di jalan. Ya udah diikat lah di sepeda motor di bagian belakang. Ya itu menolong aku waktu motornya mau kereta ya di sini bahasanya kereta ya kereta atau sepeda motor kalau di Jawa itu mogoknya kehabisan BBM di pas mau masuk wilayah Muaro Jambi di bukit itu. Udah disadar ini pasti mogok. Nah, jadi tapi waktu itu jerigen nggak kubuka karena pas agak mendorong itu ada SPBU. Ada warung kecil yang tambal ban, ternyata juga orang Batak juga yang jualan. Jadi dia beli botolan itu, isi dulu. Yang jelas mau 2 kali ngisi itu, satu lagi daerah Rokan Hilir. Di juga. Di kebun sawit gitu. Untung bawa jerigen itu sama contongnya. Kalau nggak ada kan tumpah-tumpah juga kan kalau nggak ada contongnya itu. Tapi Bang, Abang kan tadi aku infoin kan kalau Abang naik Honda Supra X125D tahun 2007 itu udah lama kali sih Tribunas motor. 15 tahun. Emang nggak ada masalah apa Bang di mesinnya, mogok di mesinnya atau kayak mungkin jadi nggak nyala gitu? Enggak, ya alhamdulillah nggak ada mogok. Ya mogoknya kehabisan BBM. Itu ada catatan kedua mogok dong. BBM 2 kali. Sampai orang Honda itu heran, orang-orang bengkel tuh, temen tuh berapa kali heran, kok starternya masih enak gitu kan, suaranya masih halus. Nah, terus saya bilang sama orang Honda, saya bilang sampai ku japri, aku bikin testimoni tak buat testimoni, kirim ke orang-orang Honda yang ku kenal termasuk yang di bengkel di Bandar Lampung ya. Ku buatlah betapa tangguhnya Honda Supra. Bebek 15 tahun, baru bayar Maret kemarin bayaran 5 tahunan. Pajaknya ya. Pajak 5 tahunan. Kalau 2007 Maret ya 2007. data pajaknya nih ya. Jadi aman aja ya? Aman, beneran beneran serius. Gak ada niat ganti sepeda motor gitu Bang? Nggak ada. Nggak ada ya. Sayang kali sih kayaknya Bang Abel kita ini sama Supranya itu ya. Sayang, 15 tahun tadi di pagi mau dinaikkan. Pokoknya seru lah gitu motor. Oke, aku jadi mau nanya lagi Bang. Bang, dari selama perjalanan Abang yang jauh banget ini, sebenarnya apa sih yang kepengen Abang eksplorasi? Nggak ada secara khusus karena bapakku memang pertama udah lama ingin mencari pengalaman mudik pakai kereta karena memang sudah direncanakan lama. Dulu mau pakai mobil tapi berubah pakai kereta. Pertama ingin mudik di masa pandemi kan sangat jarang kan. Kejadian langka kan itu satu. Kedua aku tidak ingin membuktikan apapun memang karena sudah lama kan kurencanakan. Terus ingin merasakan suasana lebaran di masa pandemi. Kedua karena memang bapakku sakit keras. Sekarang dia Sekumbang. Ya itu. Dia pengen lihat keluarga. Adik nelpon kan. Oh, Bapak di Sumut, di Medan. Di Medan. Pegawai pensiunan pegawai PDAM tertanah di Medan. Jadi untuk perjalanan itulah gitu ya. Yeah. Abang tadi kan bilang kalau misalnya sebelumnya kepengen naik mobil tapi nggak jadi sepeda motor, kenapa mau pilih sepeda motor? Saya kan kayak lebih aman kayak gitu tuh naik mobil ya. Kenapa Bang? Ya, mobilnya bagi aku mobil terlalu nggak asik ya, terlalu banyak berhenti juga kurang leluasa. Jadi kebetulan mobil juga bisa dipakai untuk keluarga. Jadi udahlah mengalah aja pakai kereta. Itu lebih fleksibel. Mau berhenti di mana aja suka-suka kita, mau suka aku kan mau berhenti. Memang masalahnya kereta itu lampunya nggak terang. Jadi kalau malam nggak terlalu banyak lewati. Ada sih yang malam yang lewat-lewat itu. Ya sudah kecepatannya juga nggak seperti pokoknya nggak kencang, penting aman aja lah, enak di badan kan di perjalanan ya itu. Terus Abang kok nggak ngajak pasangan Abang mungkin untuk ikut perjalanan ini atau keluarga Abang tadi gitu? Memang kepengen sendiri aja? Mereka masih sekolah, yang keluarga itu masih sibuk dengan sekolahnya dan sibuk dengan kerjaannya. Aku bilang ya sudah kapan-kapan nanti kita giliran satu keluarga yang mudik. Mudik ya. Dan aku sebenarnya sangat jarang bicara tentang keluarga. Oh, oke deh. Kalau gitu kita langsung lanjut aja nih Bang Abel. Aku jadi takut nih ke pertanyaan berikutnya. Melakukan perjalanan sendiri sambil mengeksplorasi kawasan-kawasan di Indonesia. Sebenarnya apa goals dari perjalanan ini Bang? Pinginnya sih pada akhirnya buat buku. Oh, target Abang sebenarnya buat buku? Iya, jadi tidak hanya aku juga ditanya apa yang akan ditulis? Ya, aku bilang apapun yang bisa aku dapatkan di sepanjang perjalanan. Tentunya yang menurut karena aku wartawan, pakai nilai berita, ada standarnya. Ini menarik. Banyak orang yang nggak tahu tentang Sumatera.
Terus teman-teman pasti Tribuners, aku yakin paling kecuali di Riau ya, yang di Riau mungkin biasa misalnya ini contoh misalnya yang teman-teman Tribuners yang ada tinggal di mana di Riau misalnya, pasti kan biasa nengok pompa anggur, Iya. minyak kan. Tapi bagi orang di luar Riau atau yang sekitarnya kan belum tentu semua. Orang Riau sendiri belum tentu pernah lihat pompa anggur itu. Benar, aku aja belum pernah lihat langsung Bang. Walaupun di Aceh banyak kan, Iya. orang kan. Udah lama sih Bang. Terakhir yang aku lihat di Kuala Simpang gitu. Jadi, nah itu bukan hanya sekedar ku foto, tapi kan kita cari referensi sejarahnya. Sejarah, Kenapa ya, ini apa ini kapan dibuat kayak yang di pompa anggur yang di Minas itu? Itu kan pompa anggur itu sebagai monumen sekaligus penanda sumur ladang minyak pertama di Riau. Ya, di Riau. Kalau di Sumatera itu setauku di Brandan. Yang pertama ladang daerah situlah. Langkat lah maksudnya. Nah, itu kan menarik sejarah-sejarah itu. Orang di luar tuh orang mau lihat minyak kan jauh-jauh ke laut. Misalnya lepas pantai di tengah laut ya kan. Ini di Sumatera di Riau, provinsi Riau, lihat itu satu, itu masih banyak lah. Semua pasti ada ya di masing-masing kota atau kabupaten yang punya sejarah-sejarah uniknya. Itu yang Abang kepengen buat masuk ke dalam bukunya gitu ya berarti. Sama contoh, orang lazim nih Tribuners sama Molly dan Tribuners kan orang banyak taunya itu Candi Muaro Jambi. Oke. Ternyata setelah aku di sana 2 hari, diajak teman sih ke situ. Jadi tahu bahwa sebenarnya yang dimaksud Candi Muara Jambi itu tidak tepat. Tidak ada Candi Muara Jambi. Jadi yang benar? Kompleks Percandian Muara Jambi yang formalnya. Formalnya karena Badan Balai Arkeologi dan BPCB Jambi itu nyebutnya Kompleks Percandian Muara Jambi. Bukan Candi Muaro Jambi, itu keliru karena namanya kompleks, ada candinya ada 9 atau ada 9 atau 12 itu, pokoknya banyak lah candinya. Jadi tahu kan? Aku juga tahu. Selama ini keliru juga. Benar sih. Jadinya kayak ini loh faktanya benernya tuh begini. Jadi itulah kepengen Abang buat di bukunya, tuangkan supaya banyak juga orang yang teredukasi juga ya. Oke, Tribuners, pria yang sudah 20 tahun lebih berkarir di dunia jurnalistik ini telah melintasi jalur barat Pulau Jawa, lalu menembus kota-kota di Jawa Timur hingga Solo. Di Jawa Tengah yang melewati Boyolali, Semarang, dan Brebes. Lalu pindah ke jalur pantai utara melewati Cirebon dan Indramayu di Jawa Barat. Akhir perjalanan di Pulau Jawa berakhir di Pelabuhan Merak, Cilegon, dan Banten. Menyeberang dari Jawa ke Pulau Sumatera menggunakan kapal feri. Bang Abel dan kendaraan roda 2-nya melintasi laut kurang lebih 2 hingga 3 jam. Sesampainya di Pelabuhan Bakuheni, Lampung, Sumatera, ia terus melanjutkan perjalanan melalui Jalan Raya Lintas Timur Sumatera sekitar 2 minggu menempuh perjalanan. Tepatnya 12 Mei 2022, Bang Abel tiba di Medan setelah melewati 62 kabupaten kota dan 10 provinsi. Bener ya Bang informasi aku ya? Nih, saya buktinya aku catat. Nih aku sampai dikasih juga nih. Punya ini. Buktinya nih ada sampai di Tribuners. Sampai dicatat loh 61 kabupaten 62. Itu sampai termasuk Medan 62. Oh ya, oke, siap. Jarak kilometernya juga dicatat, terus keterangannya itu ngapain aja Bang Abel. Keren Tribuners. Jadi Bang selama Abang melakukan perjalanan itu Abang nggak merasa lelah gitu? Terus Abang tidurnya di mana kapan aja gitu? Ya pastilah, manusiawi banget lah, capek ya. Iya kan, ya mungkin Abang 13 hari nggak ada berhenti kan, nggak mungkin. Ada. Capek ya ada, tapi waktu aku nggak terlalu mikirkan capeknya, bukan karena aku heroik jagoan gitu, enggak. Aku enggak gitu, cuma kita fokus aja, konsen, jadi menikmati perjalanan. Nah itu intinya. Jadi banyak pertanyaan capek, tapi nggak terasa banget. Pokoknya capeknya tuh kalah dengan kepuasan yang bisa kita lihat. Apa yang kita gapai, kepengen kita kemarin tercapai gitu ya Bang, bener ya. Banyak hal-hal menarik yang orang ini nggak mungkin orang biasa dapat gitu loh, tapi alhamdulillah dapat ke aku. Banyak orang bertemu, Mas jangan berhenti di sini tempat kampungnya begal misalnya gitu. Itu dibilang, aku diingetin tuh. Kayak mereka siang hari padahal tuh. Ketahuan ya kalau misalnya Abang cuma melakukan perjalanan nggak orang situ. Ya gitu tahu ya. Karena platnya sudah beda. Orang kalau Sumatera masuknya kan rata-rata B ya. Benar. BG, BH, terus BM, BK, BL. Waktu di Aceh juga gitu. Nah, aku sendiri yang platnya N. Parkir itu kelihatan. Platnya N. beda sendiri platnya Bang. N ya. N malang.
Oke, jadi selama perjalanan itu Bang Abel pernah ngerasain lelah, kayak kepengen, udahlah balik aja lah pulang, aku nggak sanggup lagi aku gitu. Sempat kepikiran waktu masih di Semarang sih, tapi enggak. Habis itu, itu mungkin karena kecapean aja ya. Setelah dibawa waktu di Semarang, tidur gini, tidurnya nggak perlu lama-lama juga 15 menit, misalnya kan sambil ngopi itu kan, nyantai lah pokoknya. Habis itu berubah lagi. Oh sudah, tadi itu hanya godaan-godaan aja. Tetap aja jalan. Ya paling memang saya dianggap, kalau di sini bilang gerot ya, gegerota. Atau sedeng kata orang di sini. Banyak bilang orang sedeng ini pasti. Yes. Nah, sebenarnya bukan kalau sedeng sih Bang, kok nekat gitu, naik Supra gitu. Ini menarik juga nih. Banyak bilang kok nekat banget ya. Beda loh, kalau nekat tuh nggak pakai perhitungan. Aku nih berhitung, nggak nekat. Cuma memang boleh dibilang nekat sih nggak apa-apa. Memang karena memang nggak 100% aku persiapkan. Cuma pokoknya 2 hari sebelum berangkat tuh udah enak aja. Tapi perhitungannya ada ya, kemungkinan sampai jarak. Sini gini, di sini istirahatnya di sini gitu ya Bang. Aku juga buat ini map rute. Ya seperti ini. Tapi ini waktu belum rapi, masih buat pakai coret ini. Nanti kota berikutnya ini, kota ini. Targetnya kota ini, di jam segini udah sampai kota ini, sampai gitu nggak sih Bang? Enggak ada pakai target. Pokoknya santai aja ya. Berdasarkan Google Map itu sekian, misalnya 6 jam, paling itu 8 jam, 19. Malah ada yang terjauh tuh yang paling lama 19 jam. Perjalanan dalam 1 hari. 19 jam apa? Itu persis hari pertama Lebaran. Tidur di Batang, perbatasan dengan Pekalongan. Subuh, sholat subuh, terus keluar, orang udah bersiap kan mau takbiran sama siapkan sholat berjamaah di Pantura, ya kan, di misalnya dari mulai itu Pekalongan sampai Brebes itu kan banyak orang nutup sebagian Pantura untuk sholatnya. Itu sampai ke berangkat jam subuh lah dari Batang atau Pekalongan lah, itu sampai di Merak, di penginapan di Labuan Merak itu jam 12 malam itu 19. Itu udah banku udah masuk ke lubang, kena hujan ya kan. Di Kerawang itu kehujanan, dan ketika hujan di Kerawang Timur nggak bisa dilewati, akhirnya begini kan, nggak boleh lewat, akhirnya jalan dari Kalimalang kejeblos lubang itu, motor kereta itu. Dalam kondisi normal mungkin kereta itu ya nggak bisa terangkat gini. Ini aku ingat trik gaya orang-orang pembalap itu. Jadi caranya kalau masuk lubang di ayun, ternyata keluar. Mungkin orang di sebelahku yang lihat kalau ada jago kali ya Bang ini. Padahal kalau dulang lagi nggak bisa. Kayak refleks aja gitu ya. Itu. Karena teringat aja langsung. Teringat nih gayanya orang balapan tuh, biasanya kalau masuk lubang dia agak dianjak ke dalam gitu ya. Ditarik ini. Padahal tuh kereta tua kan, nggak standar balapan. Itu masih tidak ada dimodifikasi. Masih asli seperti ini. Asli ya, original masih original. Rantai semuanya, body-bodinya yang pecah itu masuk. Cupnya. Mau lihat fotonya ada di sini nih. Nanti kita tunjukin aja kalau gitu videonya, fotonya nanti. nih Tribuners. Nah, Bang Abel, ada nggak sih sosok yang menginspirasi Abang sampai melakukan perjalanan kayak gini, Bang? Tidak menginspirasi dalam pengertian 100% ya. Aku tertarik makin teman misalnya kayak Mas Farid Gaban sama kawan Muhammad Yunus itu mengadakan ekspedisi Zamrud Khatulistiwa. Nah itu memang benar-benar ekspedisi. Mereka persiapan matang, logistik bla bla blanya, rutenya gitu. Dan temanya juga mereka ada kan. Terus kemudian temen sohib saya si Dandi Dibilaksono sama si Ucok Sparta, dia orang fotografer di Banda Aceh. Dia bikin Indonesia Biru. Nah tidak dalam pengertian mereka menginspirasi iya. Tapi memang rencananya kan sudah lama, 2009. Jadi aku gini, keren ini Ucok sama Dandi, DDL kan aku manggilnya, Dandi Dibilaksono. Terus teringat Farid Gaban sama si siapa ya, Yunus. Masa mereka bisa, aku enggak gitu loh. Nah, akhirnya jadi jalan juga. Tapi berjaraknya cukup lama ya. Baru bisa dieksekusi. 15 persis motornya 15 tahun, berusia 15 tahun. Dari rencana 2009 tereksekusi 13 tahun kemudian. Lumayan tuh. Lama sih Bang. Memendam hasrat jalan-jalan. Keinginan ya kan, kapan lah nih gitu ya kan, atau depan lah kapan, di tahun depan lah, rupanya nggak terasa. Tapi akhirnya tercapai ya Bang. Tapi tadi banyak ketemu juga orang yang gila dan kutip ya, bukan gila beneran. Sorry, ini orang-orang kedokteran jiwa suka protes kalau bilang jiwa, itu kan stigma ya. Mereka pengennya disebut ODGJ. Mohon maaf, aku Tribuners juga nyisipkan sedikit
ODGJ misalnya. Saya bukan ODGJ atau dibilang orang gila, tapi orang gila dalam bahasa kita lah, bahasa pasaran dalam kutip. Itu dimasuk di daerah Rokanilir, itu aku bertemu dengan orang yang goes dari Serpong ke Palembang. Oke? Nah, ketemunya pas di tikungan. Loh, kok dia lewat naik sepeda? Sepedanya masih sepeda mahal tuh, nggak usah sebut merek lah, pokoknya sepeda mahal yakin lah, lengkap lah semuanya kan, dan orangnya kelihatan mahal juga kan. Dari postur badannya kelihatan ya. Nah, pokoknya gaul banget lah kan. Balik aku sendiri dekatnya dia orangnya sangat hangat terbuka, pada seorang baru kenal kan, dia juga nengok. Gua tahu lu pakai motor, ada pakai bahasa Jakarta logat gitu, tapi kami karena tahu sama-sama Sumatera, kami pakai bahasa orang Sumatera. Kukira hanya banyak yang bilang aku gila, ternyata ada orang gila juga ketemu di jalan katanya. Jadi dia naik sepeda. Naik sepeda lipat itu. Mahal itu. Ternyata dia teman dia fotografer kantor berita Xinhua punya Cina. Ya memang kampungnya di Palembang. Jadi pulang pergi kalau di total itu 1044 km pulang pergi. 500 Serpong Palembang 522 km. Pulang tinggal kali 2 kan. Awak dari sini naik sepeda ke Brastagi aja kurasa nggak sanggup, Bang. Ya dicoba lah. Cuma teman-teman Tribun. Coba sepeda, kalau sepeda motor mungkin iya sanggup. Ini sepeda kan, aduh betisnya cemana pula itu ya. Melihat orang yang mudik kebanyakan pakai, nggak usah sebut merek ya. Kalau motorku merek sebut karena memang itu faktanya kan. Tapi kalau yang lain tuh banyak orang yang kalau mudik itu ya jauh-jauh bawa kereta yang sekarang trennya kan kereta matic yang itu yang sebut merek lah ya. Yang gede-gede. Terus bawa anak tuh. Terus banyak lubang-lubang jelek itu kan di daerah misalnya dari mulai lepas Palembang masuk ke wilayah Kabupaten Musi, bukan Musi Banyuasin, masih Kabupaten Musi. Lubang gede-gede. Itu sampai ada orang marah, anak muda, anak-anak remaja pas di SPBU, Supat Babat namanya tuh, saya ingat betul itu. 50 km tuh jualannya hancur, bener berlobang. Bukan hancur dalam arti hancur, banyak rusak. Ya. Nah itu orang dia ngomel kan, curhat. Laporkan ke Pak Jokowi, laporkan ke polisi, Pak. Kenapa? Ini jalan rusak, masa di sini pembangunan sebulan sudah rusak. Itu kutulis curhatan itu. Jadi kita tulis dengan gaya jurnalistik lah ya. Kita tulis, dia ngomel. Jadi dalam tulisan ada salah satu tulisanku, hati-hati melintasi jalan lintas timur Sumatera, khususnya di wilayah Musi, Banyu Asin. Gitu ya. Kasihan memang, bayangkan orang-orang yang bawa anak itu loh, kasihan banget. Iya, serius sih Bang, memang sih. Bayangkan kok tuh mereka jatuh, dan dia ternyata korban yang marah-marah tadi. Sudah menjadi korban di jalan itu ya? Sepeda motor mana? Ya ini Bang jatuh di lubang itu. Ini rompal gitu tunjuknya gitu. Pantas dia ngomel-ngomel. Dia tahu aku duduk didatengin, dilihatnya platnya kok beda gitu. Nah kan nggak ada Abang tulis di motor Abang, saya mudik jauh gitu, nggak ada. Nah, waktu lewat Boyolali tadi, misalnya ada kesemuan, dia tujuannya ke Sumatera. Dia nulis gini, maafkan anakmu, kalau dalam bahasa Indonesia ya, maafkan anakmu kalau Lebaran tahun ini belum bawa calon menantumu. Itu kalau di Indonesia kan, itu ada. Besar tuh. Ditulis ya gitu. Ku ikuti, tapi ternyata kereta dia lebih gede kan, jadi nggak terkejar. Tapi semua motor pun nggak mungkin ya, jalan lintas barat bisnya sebesar. Itu ada tulisan kayak gitu-gitu. Mohon maaf, maafkan anakmu bila Lebaran tahun ini tidak bawa calon menantu. Nah itu tulisan gitu ada yang bawa gitu. Ada ya. Kukira bercanda orang-orang. Ternyata bukan aku aja nih yang kayak gini gitu. Tapi Bang Abel, tadi kan Abang sebutin kalau misalnya dari perjalanan itu Abang kayak kepengen ngasih buat sebuah buku lah ya. Tapi kalau zaman sekarang ini kan banyak juga nih yang buat konten perjalanan di YouTube. Konten. Abang nggak ada ngarah ke situ juga? Buat kayak gitu konten selama perjalanan Abang ini? Sempat kepikiran. Pertama, HP, kan aku cuma modal HP. Iya. Sudah nggak bawa kamera dan ini HP memori sudah penuh. Dan kalau buat video itu rata-rata kan aku juga YouTuber ecek-ecek ya, kecil-kecilan. Jadi kalau buat berhenti, kemudian syuting, buat shoot 1 menit aja, itu aja udah habis 1 jam. Ya kan? Ya kalau memang ada sih beberapa video itu kebetulan aja, tapi nggak terlalu menarik. Pada akhirnya aku menebus sebagai bukti perjalanan bukan lewat video ini, tapi tulisan dan foto-foto. Makanya fotonya segera aku amankan. Orang mau percaya silakan, nggak percaya pun ya alhamdulillah gitu aja wes. Pokoknya aku tuh udah nggak mikirin kayak gitu, orang percaya silakan, nggak percaya monggo. Oke Bang Abel, selain eksplorasi apa ada kegiatan lain Bang yang Abang lakuin?
Ternyata setelah sampai kota Medan aku nggak bisa istirahat, maksudnya nggak bisa nyantai karena ngisi kegiatan. Jangan gitulah, terpaksa berarti abang datang ke sini. Bukan, ini kan ini sudah diagendakan lama. Ternyata memang ada acara. Jadi maksudnya sibuk ya. Ya alhamdulillah dikasih kegiatan. Jadi maksudku itu kan kepinginnya sampai Medan istirahat seminggu, ketemu orang tua, baru mau ke Aceh. Itu pun diam-diam mau ke Aceh. Karena kalau dibilang nggak dikasih, tau lah. Nanti kayak Mak Betty pula keluarkan. Sebut Mak Betty lagi. Oke. Terus? Ya jadi ngisi kegiatan di pelatihan lah di organisasi. Ya kawan-kawan di Tribun juga yang sebagian di Tribun juga yang ikut. Terus habis itu ngisi acara di Talkshow juga reuni. Ada 3 lah pokoknya yang kegiatan itu. Akhirnya nggak jadi tunda-tunda terus yang ke Acehnya. Nih kapan berangkat ini? Nah, tapi alhamdulillah itu menambah banyak pertemanan. Persahabatan. Banyak ya ketemu orang-orang baru, pengalaman baru ya Bang, seru ya. Dan Tribunas aku bacain sedikit nih apa yang ditulis sama Bang Abel di sini. Boleh Bang ya? Ya boleh sedikit aja. Kayak 2 paragraf aja. Kegiatan mudik ini menggunakan sepeda motor Supra X125D buatan 2007. Tentu saja saya tidak boleh melintasi jalan tol, baik tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera. Rute dari kota Malang saya awali dari lintas barat Malang Kediri, lalu menyusuri lintas tengah Provinsi Jawa Timur dari Kediri sampai kota Solo di Provinsi Jawa Tengah. Terus naik melewati Boyolali hingga kota Semarang atau ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Tuh yang ditulis-tulis sama ini mungkin kepingan sedikit tentang isi bukunya ya Bang, bener nggak? Bener. Nih lengkap nih Tribunas, sebenarnya panjang ceritanya, kayaknya menarik-menarik, cuman kita keterbatasan waktu jadi nggak bisa dibacain semua. Sudah ada 26 tulisan kok untuk ini. Tuh 26 tulisan nih, bahkan dari kota Malang tuh Sabtu tanggal 30 April 2022 tuh berangkat dari kantor Tugu Malang pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, lengkap loh. Di hari Senin tanggal 2 Mei itu di Kabupaten Pekalongan. Iya, ada itu. Ini ada lagi nih, menginap di Hotel Sony Merak, 100.000 per malam. Tuh, pokoknya loh. Lengkap kali dibuat sama Bang Abel nih, keren ya. Keren sih, keren. Ya, yang ini belum masuk yang ke Aceh 35 hari. Oh, baru dari Aceh ya? Kampung halamannya Molly. Dia gimana Bang ke Aceh? Perjalanan ke Acehnya? Pengalaman ke Aceh itu Rabu minggu lalu lah ya. Jadi tanggal 5 hari lah hitungannya itu. Sampai ke titik 0. Dari titik 0 itu tanggal 9 berarti tanggal 17 berangkatnya. Nginap semalam di Loksmawe, lanjut lagi ke Banda Aceh. Nginap di Banda Aceh, paginya Jumat pagi nyebrang ke titik 0 Sabang kan, di Sabang. Ya udah sampai sana foto-foto, ya banyak bertemu orang-orang apalah ya, geng motor lah bahasanya gitu. Ya pulangnya balik lagi nginap di Banda Aceh, setelah nyebrang kan nginap Banda Aceh. Nginap dulu lagi baru terus balik. Ke Takengon lewat Biren. Oh, dari atas abang pulangnya ya? Iya, dari atas pulang, dari Biren kemudian balik ke Loksmawe lewat Simpang KKA. Itu kan daerah dulu daerah rawan konflik ya, hutan-hutan. Iya, banyak hal yang saya dapat di sana, Bang. Beneran. Saya jadi tahu Rembele Bandara Rembele itu yang baru kan selamanya tahunya di berita. Saya lihat langsung gitu kan, walaupun dari kejauhan. Keren. Itu perjalanan Bang Abel. Mungkin Tribuners nggak ngelihat tangan Bang Abel nih, bahkan udah sampai kering nih. Iya Bang, itu ini lupa pakai ini sarung tangan ya. Karena pikir Aceh nggak terlalu sepanas di Riau. Oke, Bang Abel, jadi Abang katanya di akhir Juni ini bakal melakukan perjalanan pulang balik ke Pulau Jawa, benar ya? Wah, itu niat itu tertunda karena saya nggak pengen jadi anak durhaka. Abang nggak jadi pulang jadinya? Pulang, tapi tidak lewat darat. Oh, sebelumnya Bang planningnya lewat darat. Lewat darat. Ya maklum ya, orang tua, apalagi emak ya, daripada dianggap harus durhaka. didengerin lah ya kan, nggak mungkin kita ngebantah. Dan teman juga banyak yang nyarankan, ya sudahlah kalau kamu mau lewat barat nanti aja mudik lagi naik sepeda motor lewat barat. Jadi lewat Lampung, Bengkulu, Padang, ya gitu-gitulah kan, sampai ke Sumatera Utara. Rencananya mau pulangnya itu lewat jalur yang lainnya barat. Ya, supaya nambahin itu. Ternyata. Itu pertama, kedua, mahasiswaku juga udah aku tinggalkan 2 bulan. Jadi nggak kuliah daring kan. Akhirnya nanti harus ini bulan Juli udah UTS, UAS ya, ujian akhir semester. Jadi harus dikejar waktunya. Nggak enak juga dikira nggak bertanggung jawab nanti.
Oke, jadi abang pulangnya naik pesawat ya. Jadi Supranya gimana dong? Ditinggal? Sudah naikkan ekspedisi. Oh, udah diberangkatkan dia. Ada kawan yang bantu. Kawan memang kerja di ekspedisi. Maharani Logistik namanya. Itu. Tanggal berapa bang abang balik? Besok pagi. Besok, ya udah langsung berpisah ya. Terakhir berarti di Makanya Medan ini ya. Lunas laut tangguh ada Tribun. Ada temannya di sini. Ditagi-tagi terus kata Iya, Bang Abel 3 ya. minggu. Akhirnya tercapai juga nih. Nah, tuh. Oke deh Tribuners, sebelum menutup segmen cakap-cakap komunitas kita kali ini, apa yang ingin abang sampaikan bang kepada Tribuners? Silakan. Ini pasti muda-muda ya. Muda-muda, segala usia bang kalau kita. Segala usia. Indonesia itu luas dan maha luas dan sangat indah. Benar. Ada banyak masalah tapi nikmati sajalah perjalananmu. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat Tribuners punya kesempatan jalan-jalan. Eksplorasi ya. Aku bisa bantu lewat tulisan ini. Nah itu. Keren. Semoga nanti untuk bukunya cepat Ya, amin. supaya bisa cepat terbit juga. Kenapa bang? Ada yang mau abang? Enggak pandai bikin closing tadi. Oh bingung Bang Abel. Grogi ya, tapi nggak apa-apa Bang Abel. Kita nungguin buku-buku abang nih yang sangat menginspirasi. Juga semoga besok perjalanannya lancar tuh sampai pulang ke rumah, jumpa keluarga. Sehat-sehat selalu ya Bang Abel. Terima kasih sudah berkunjung ke Tribun Medan di program acara Cakap-Cakap Komunitas kali ini. Sehat terus Bang. Oke, makasih Molly. Baik Tribuners, sekian untuk episode Cakap-Cakap edisi komunitas kali ini. Saya Molly dan juga Bang Abel Purmono pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.